Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menutup pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi atau Sespimti Polri, pendidikan reguler ke-32, dan Sekolah Staf Pimpinan Menengah atau Sespimen Polri, pendidikan reguler ke-63 tahun anggaran 2023. Sejumlah peserta didik terbaik Sespimti Polri dan Sespimen Polri diumumkan secara langsung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan ada inovasi baru dalam Sespimti Polri ke-32 dan Sespimen Polri ke-63 ini. Kali ini, para peserta didik diuji oleh masyarakat langsung. Baru saja kita melaksanakan rangkaian kegiatan penutupan pendidikan untuk Sespimti Dikrek ke-32 dan Sespimen Dikrek ke-63. Tahun anggaran 2023. Tentunya dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kalemdiklat, Pak Kasespim, beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras selama kurang lebih 7 bulan untuk mempersiapkan para siswa yang sebentar lagi akan kembali ke wilayah untuk menduduki posisi-posisi. Tidak tahu, ini mungkin baru pertama kali kan Pak ya? Baru pertama kali dicoba. Jadi di mana para siswa ini yang menguji bukan Widyaswara lagi, bukan penguji dari Lemdik Pak, Panglima ini kami laporkan. Namun langsung mereka berhadapan dengan masyarakat. Jadi masyarakat diundang, kemudian para siswa memaparkan, mempresentasikan apa yang ditulis sesuai dengan klaster tadi dijelaskan oleh Pak Kalemdik. Dan kemudian di situ ada interaksi tanya jawab langsung dari masyarakat. Dan saya kira ini hal baru dan menurut saya ini cukup inovatif dan mungkin di satu sisi ini para siswa langsung berinteraksi, langsung ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya kira kritis karena masyarakat yang memang pengen tahu. Di sisi lain ini adalah kesempatan bagi rekan-rekan kemudian mempertanggungjawabkan apa yang telah dipelajari selama 7 bulan ini langsung kepada masyarakat. Dan saya kira ini adalah bentuk interaksi sekaligus ujian di mana yang memberikan penilaian masyarakat. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Kalemdiklat, Kalemdik, dan Kasespim. Kegiatan Sespimti Polri ke-32 dan Sespimen Polri ke-63 ini dilaksanakan selama 7 bulan, sejak tanggal 14 Maret hingga 24 Oktober 2023. Adapun peserta didik Sespimti Polri ke-32 awalnya diikuti oleh 90 peserta, namun satu orang peserta meninggal dunia. Hanya sebanyak 89 peserta didik yang melanjutkan hingga selesai. Para peserta didik itu terdiri dari 72 anggota Polri, 7 anggota TNI Angkatan Darat, 5 anggota TNI Angkatan Udara, 1 orang dari Kejaksaan Agung, dan 1 orang dari Kemenkumham. Sementara Sespimen Polri ke-63 diikuti oleh 279 peserta didik, yang terdiri dari 254 anggota Polri, 15 anggota TNI Angkatan Darat, 5 orang anggota TNI Angkatan Laut, 3 orang anggota TNI Angkatan Udara, dan 3 orang peserta didik dari mancanegara. Dengan semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda dan semangat pengabdian 33 tahun kepada negeri, lulusan Akabri Angkatan 90 menggelar Puncak Bakti Sosial. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu 28 Oktober 2023 bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta. Puncak Bakti Sosial Gelar 90 diadakan serentak di 14 daerah dengan pemberian bantuan kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan, pembagian air bersih, pembagian sembako hingga bedah rumah
serta perbaikan sekolah dan tempat ibadah. Masuknya tahun politik 2023-2024, Puncak Bakti Sosial Gelar 90 ini dilaksanakan guna menjalankan program cooling system sebagai pendekatan empati dan simpati TNI Polri terhadap masyarakat. Dalam rangkaian acara yang sama, pembacaan deklarasi pemilu damai dibacakan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, organisasi kepemudaan, dan diikuti oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hingga masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi sinergitas dan soliditas TNI Polri melalui kegiatan-kegiatan seperti ini yang dampak dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selamat kepada soliditas dan sinergitas TNI Polri, khususnya Akabri 90 yang hari ini menggelar kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, kemudian kegiatan bedah rumah, penanaman pohon, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan secara serentak, yang tentunya melibatkan masyarakat dalam jumlah cukup banyak. Dan saya kira kegiatan-kegiatan ini menjadi sangat penting dan sangat bermanfaat untuk masyarakat di tengah kondisi dan situasi yang saat ini kita rasakan bersama karena dampak ekonomi global, ada perang Rusia-Ukraine, kemudian Palestina dan Israel yang tentunya ini berdampak kepada harga minyak, dolar juga naik, dan ininya juga tentunya berdampak terhadap kelangkaan terkait dengan bahan-bahan yang diperlukan oleh masyarakat sehari-hari, sehingga ini juga mengakibatkan harga-harga sembako meningkat. Oleh karena itu, apa yang dilakukan hal ini tentunya saya harapkan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan dalam situasi yang ada seperti saat ini. Dan tentunya kita dorong terus agar sinergitas dan soliditas yang ada TNI Polri dan seluruh stakeholder terus dijaga untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Kita pernah sukses pada saat menghadapi pandemi COVID. Saat ini kita juga menghadapi potensi terkait dengan dinamika ekonomi global, politik global yang tentunya berdampak, dan kita juga harus bersatu, masyarakat, TNI Polri. Kita akan masuk pada tahapan pemilu. Alhamdulillah tadi dideklarasikan pemilu damai yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, perwakilan pemilih, dan juga perwakilan dari KPU, Bawaslu, penyelenggara, dan juga ada doa lintas agama yang artinya ini semua mendoakan agar pelaksanaan pemilu 2024 ini betul-betul bisa berjalan aman, lancar, dan damai. Karena ini adalah titik krusial kita untuk bisa melompat maju kalau kita bisa menyelenggarakan pemilu ini dengan aman, lancar, dan damai. Ke depan kita menghadapi yang namanya bonus demografi, dan ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan untuk menjadi lompatan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tentunya dalam kesempatan ini kita semua berpesan, mari kita jaga agar pelaksanaan politik di Indonesia menjadi suatu pesta demokrasi yang dirasakan dan dilaksanakan dengan riang gembira, walaupun terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, namun itu hal yang biasa. Namun jangan sampai perbedaan pendapat, perbedaan pemilihan ini kemudian merusak persatuan dan kesatuan yang harus terus kita jaga. Kegiatan-kegiatan ini menjadi contoh bagi lulusan-lulusan Akabri berikutnya dengan tindakan-tindakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mencapai tujuan Indonesia Emas. Akabri lulusan 90 menggelar kegiatan bakti sosial di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 28 Oktober 2023.
Kegiatan bakti sosial ini dibuka oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Acara diawali dengan penekanan tombol dimulainya kegiatan bakti sosial dan perbincangan dengan jajaran TNI Polri di seluruh wilayah Indonesia secara online. Dalam kegiatan bakti sosial ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengingatkan pentingnya sinergitas dan soliditas TNI, Polri, lembaga kementerian, serta lembaga terkait dan masyarakat dalam menghadapi tahapan pelaksanaan pemilu 2024 sehingga tercipta Kamtibmas yang kondusif. Terkait dengan sinergitas dan soliditas yang dilaksanakan oleh Akabri 90, dan ini ditunjukkan kali ini dalam bentuk bakti sosial gelar 90. Bersama-sama kita sudah mendengarkan laporan dari Ketua Panitia terkait dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, kemudian ada bedah rumah, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masalah pendidikan. Namun demikian, kita juga ingin mendengar langsung terkait dengan rekan-rekan wilayah yang saat ini tersambung secara virtual. Kami persilahkan dari wilayah Kalimantan Timur untuk bisa melaporkan kegiatan yang dilaksanakan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri. Kami laporkan kegiatan bakti sosial gelar 90 33 tahun mengabdi untuk negeri yang dilaksanakan di Kaltim, dipusatkan di Makobrimob Satpolda Kaltim. Kegiatan yang dilaksanakan berupa bakti sosial, layanan kesehatan gigi 300 orang, dilanjutkan dengan donor darah 100 orang. Kemudian kegiatan lainnya dilaksanakan juga bedah rumah, ini ada 3 unit. Yang pertama di Samarinda, rumah dari anggota Polri. Kemudian yang di Balikpapan dilaksanakan bedah rumah dari anggota kita TNI. Serta satu lagi di Kukar dilaksanakan terhadap rumah masyarakat yang tidak mampu. Kemudian untuk pelaksanaan peserta ini diikuti lebih kurang tersebar ini 11.000 orang. Untuk Angkatan 90 yang ada di wilayah Kaltim pada hari ini yang bisa hadir ada 7 orang. Kami dari Angkatan Darat 2 orang dan dari Kepolisian 5 orang. Tadi disampaikan juga untuk deklarasi pemilu damai ini dibisikin oleh Bapak Kapolda tadi sudah sering dilaksanakan untuk wilayah Kalimantan Timur. Sehingga apa yang disampaikan tadi sudah dilaksanakan. Selamat siang di Papua Barat. Silakan melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan di Papua Barat untuk gelar bakti sosial gelar 90. Juga kami melaksanakan perbaikan bedah rumah sebanyak 14 unit, rumah anggota Polri dan rumah anggota TNI serta rumah masyarakat. Terakhir kami juga akan melaksanakan deklarasi pemilih damai yang menghadirkan semua stakeholder pemilu mulai dari KPU, Bawaslu, pemerintah, TNI dan Polri dan seluruh tokoh-tokoh yang berpengaruh, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Nanti sama-sama habis pembagian baksos ini akan kami laksanakan deklarasi pemilu damai. Demikian Bapak Panglima TNI dan seluruh PJU, dan kami menyampaikan terima kasih yang diwakili oleh anak-anak yang menerima bantuan dan santunan hari ini. Silakan, Dek. Kami para putra-putri, kami sekolah di Papua. Kami sampaikan berterima kasih kepada Bapak Panglima dan Bapak Kapolri. Ya, mudah-mudahan masyarakat Papua semakin terbantu dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Ya, khususnya ini adik-adik kita, ya adik-adik kita dengan kegiatan seperti ini juga bisa melihat
kakak-kakaknya, Jawa TNI Polri dan juga Forkompimda yang hadir, yang mudah-mudahan mereka semuanya nanti sebagai generasi penerus dapat meniru kakak-kakaknya. Dan yang dilaksanakan, dan saya kira kegiatan ini menjadi sangat penting di samping untuk terus bisa meningkatkan sinergitas dan soliditas yang dilaksanakan oleh TNI Polri. Di saat ini juga saya kira masyarakat memang sangat membutuhkan, karena kita mengetahui bahwa situasi lingkungan global dan kenaikan harga-harga yang saat ini tentunya ini sangat berdampak langsung terhadap kondisi masyarakat. Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Angkatan 90 yang telah melaksanakan kegiatan bakti kesehatan, bakti sosial, dan juga kegiatan bedah rumah. Dan saya kira kegiatan ini tentunya terus dijaga, ditingkatkan, apabila mungkin terus akan dilaksanakan, tidak hanya pada saat kali ini saja, namun juga ke depan ini akan menjadi sangat bagus. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan apresiasi, dan mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Kegiatan bakti sosial ini sebagai bentuk cooling system jelang pesta demokrasi, serta diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang sulit akibat dampak ekonomi global. Komjen Pol Imam Widodo mendapat promosi kenaikan pangkat 1 tingkat dari Inspektur Jenderal Polisi menjadi Komandan Jenderal Polisi setelah menjabat sebagai Komandan Korps Brimob-Polri ke-31 pada tanggal 14 Oktober 2023 lalu, menggantikan Komjen Pol Anang Revandoko yang kini memasuki masa pensiun. Upacara kenaikan pangkat ini dilaksanakan di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin 30 Oktober 2023. Dan dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Tidak hanya Komjen Pol Imam Widodo yang mendapat kenaikan pangkat, 7 orang perwira tinggi lainnya juga diangkat menjadi Brigadir Jenderal, dan 7 lainnya diangkat menjadi Inspektur Jenderal. Sebelumnya, Komjen Pol Imam Widodo telah melaksanakan serah terima jabatan dan Korbrimop Polri di Makobrimob Kelapa II pada 20 Oktober 2023.